Gending gandrung di panggung gembrung. Panggung sudah sepi, tapi Pendik masih membatu di tempat duduknya. Kursi penonton sudah ditumpuk-tumpuk, mengisyaratkan kepada Pendik untuk segera pergi. Tapi ia tetap terpaku di kursi depan panggung itu. Pendik membatin, mbah-mbah yang duduk itu seperti batu sungai yang kokoh diterpa arus air yang deras. Melewati malam dengan keteguhan yang riang. Tembangnya melengking, mendayu, kadang menyayat. Entah ya, saya ingin menjadi bagian dari mereka. Pendik lalu beranjak pergi. Baru beberapa langkah, ia melihat sesuatu di kaki panggung. Ternyata itu buku bersampul tebal, warnanya coklat kumal. Pendik cepat mengambil benda itu. Matanya menyapu sekitar, khawatir ada yang melihatnya. Aman ternyata. Ia cepat meninggalkan tempat itu, disimpannya buku tadi di balik bajunya. Sambil bergegas pergi, ia yakin benda di balik bajunya itu adalah kitab yang dibaca oleh mbah-mbah di atas panggung tadi. Pendik akhirnya berhenti di bawah lampu di pinggir jalan. Ia melihat sekeliling, sepi. Hanya ada suara gemercik air dari ceruk pematang sawah. Perlahan ia ambil kitab di balik bajunya. Dia bolak-balik kitab itu, sudah lusuh. Kertasnya banyak yang rusak dimakan waktu. Di tengah kesibukannya memeriksa kitab itu, tiba-tiba ia tersentak. Saya tidak boleh sembarangan memegang kitab ini. Saya harus wudhu. Ini hurufnya Arab. Bisiknya menasihati dirinya sendiri. Ia menuju suara gemercik air dan berwudhu sebisanya. Dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Entah mengapa, hatinya jadi tentram. Ia merasa telah melakukan perbuatan baik yang lama tidak ia lakukan. Ia ambil kitab dan kali ini ia dekap di dadanya. Sambil meneruskan perjalanan pulangnya, ia menikmati ketentraman yang ia rasakan. Jalan setapak meliuk membelah sawah. Pendik seperti semut sendirian di hamparan sawah yang luas di subuh itu. Sesampai di ujung kampungnya, Pendik berhenti sejenak. Di kejauhan bawah sana kelihatan kerlip lampu rumahnya. Di samping kiri agak naik, kelihatan makam buyut. Seperti ada yang memanggil, ia menuju makam keramat itu. Ia tengok ke dalam cungkup, ada bunga mengering di atas pusara. Bau harum menyentuh hidungnya. Tapi ia tidak masuk. Ia tak berkata atau berdoa apapun. Hanya seperti ingin menyampaikan kepada buyut bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat dihormatinya. Fajar mulai menyingsing. Pendik melangkah menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, masuk ke kamar, kitab itu disimpan di lemari. Ia merebahkan tubuhnya untuk sekedar istirahat. Tapi setelah melihat lemari itu, ia bangkit. Diambilnya lagi kitab itu. Dibuka dengan hati-hati setiap lembar sambil duduk di kasur. Kitab yang bagus, bisiknya. Di lembar paling belakang ada tulisan huruf Latin yang bertulis milik Rahman, Grup Gembrung Sekarwangi. Pendik mencoba mengingat-ingat nama itu. Pendik jadi ingat sosok yang paling tua di antara pemain gembrung tadi. Pendik masih suntuk dengan kitabnya.
Ia sekarang fokus kepada hurufnya, huruf yang pernah diakrabinya pada masa kecil dulu. Ia pernah mengaji bersama teman-temannya di Langgar. Ia tahu huruf alif, ba, ta, tahu, tapi membacanya tidak bisa. Hurufnya yang melingkar-lingkar sulit mengendap di benaknya. Tiba-tiba ada suara, "Pendi, sapimu lapar. Ayo cari rumput sana." Suara ibunya melengking di halaman belakang rumah sambil terus ngomel. Pendi berjingkat tanpa suara. Kitabnya diletakkan begitu saja. Ia melesat mengambil peralatan ngarit bergegas pergi. Omelan ibunya perlahan melirih di belakang punggungnya. Sesampai di tempat merumput, Pendik merasa lega. Lumayan suasana tenang memberinya tempat untuk meneruskan lamunannya tentang kesenian gembrung. Pendik membatin, walaupun aku nggak bisa ngaji, kitab itu tetap akan saya simpan. Hatinya tiba-tiba jadi riang dengan keputusannya itu. Maka sambil ngarit, ia nembang, kadang bersiul. Gending Sekar Jenang meluncur lembut dari mulutnya. Gending gandrung yang dihafalnya di luar kepala. Sayang sekali ia merasa, mulai tadi ia hanya nembang gandrung saja. Ia tidak bisa nembang gembrung. Ia menyesali dirinya sendiri. Ia segera memanggul pulang rumputnya. Dengan tergesa-gesa ia memberi makan sapinya, lalu tanpa pamit kepada ibunya ia pergi ke rumah seseorang. Sesampai di tempat yang dituju, Pendik berdiri di depan rumah sederhana. Ia ketuk pintunya. Tak lama keluarlah orang tua menyambutnya dengan ramah. Pendik terkesima. Ia sambar tangan keriput itu dengan kedua tangannya sambil membungkuk-bungkuk. Setelah dipersilahkan, Pendi duduk dengan santun. "Mbah Rahman, izinkan saya ikut belajar kesenian gembrung," ujar Pendi dengan agak menggebu. Mbah Rahman mengernyitkan dahinya. Ia memandangi Pendi seperti memeriksa. "Tidak gampang ikut kesenian gembrung, apalagi kamu masih muda," kata Mbah Rahman dengan lirih. "Apapun saya jalani, Mbah. Pokoknya saya ikut Mbah Rahman." "Nggak boleh tergesa-gesa begitu. Orang harus sabar, orang harus saleh, harus sumeleh." "Apa itu, Mbah?" "Segala sesuatu itu harus dipikir dengan matang. Nggak boleh, nggak baik terlalu kemerungsung. Kesenian gembrung tidak cocok untuk gagah-gagahan, untuk gaya-gayaan." "Nggih, Mbah." "Menabuh di gembrung berbeda dengan kesenian lain, seperti kuntulan, angklung caruk, janger, dan lain-lain. Gembrung itu menggunakan rasa. Karena itu, hati dituntut bersih, bening. Nafsu yang kemerungsung akan merusak ritme rasa." Pendik mengangguk-angguk walau tidak memahami sepenuhnya tuturan Mbah Rahman. "Kamu anak muda, kumpul dengan orang-orang tua, mau?" "Mau, Mbah." Pendik mengangguk-angguk tunduk. Kemudian Mbah Rahman masuk ke dalam rumahnya. Agak lama sekali Pendik menunggu, tidak muncul-muncul juga Mbah Rahman. Tapi kemudian Mbah Rahman keluar dari rumahnya dengan muka agak bingung. Kata Mbah Rahman, "Saya ini ingin menunjukkan kepadamu kitabku, kitab berjanji, kitab yang dibaca pada saat kesenian gembrung. Tapi kitabnya kok nggak ada." Mbah Rahman bicara ngambang sambil mengingat-ingat sesuatu. Pendik mendengar perkataannya Mbah Rahman jadi bingung. Tak salah lagi seperti yang ia duga, kitab di rumahnya benar-benar milik Mbah Rahman. Ia jadi bingung, tidak bisa memutuskan akan melakukan apa. Mau pamit pulang, sepertinya tidak pantas. Pendik hanya bisa diam sambil sekali mencuri pandang apa yang akan dilakukan Mbah Rahman. "Sebentar ya, saya akan cari lagi kitabku. Nanti malam ada tanggapan di kampung sebelah." Mbah Rahman masuk lagi ke dalam rumahnya.
Tapi Pendik kemudian tergesa-gesa pamit, "Mbah, saya pamit pulang." "Loh, kok tergesa-gesa?" "Nggih, Mbah, saya harus pulang." "Oh gitu, ya wes." Pendik pulang dengan langkah panjang dikeras-keraskan. Ia mengutuki dirinya sendiri. Mengapa kitabnya tadi tidak dibawa? Tidak langsung dikembalikan. Kalau dikembalikan kan tidak jadi masalah. Bagaimana nanti kalau Mbah Rahman tanggapan tidak ada kitabnya? Akhirnya Pendik segera pulang, bergesa-gesa ke rumahnya. Nyampe di rumahnya, rumah itu sepi. Pendik langsung menghambur ke kamarnya. Ia cari kitabnya itu sampai ketemu. Tapi kitab itu tidak ada. Ya tengok di kolong tempat tidur, nggak ada. Di atas lemari, isi lemari semuanya dikeluarkan, semburat semua isi lemari itu. Kitab Mbah Rahman tetap tidak ditemukan. Pendik keluar dari kamarnya. Barangkali di ruang tamu, di dapur, kandang sapi, di sumur, tumpukan sampah di samping kandang, ya cabik-cabik. Kitab Mbah Rahman tetap nggak ada. Bagaimana ini? Bagaimana nanti kalau gembrungnya tidak bisa tanggapan karena kitabnya tidak ada? Pendik berada pada puncak kebingungannya. Ia lunglai kembali lagi ke kamarnya. Pendik kemudian sadar, pasti ini gara-gara saya tidak masuk ke Cungkup. Harusnya saya tadi walaupun sebentar minta restu kepada buyut akan menyimpan kitab ini. Gerutu Pendik pada dirinya sendiri. Pendik segera ke Cungkup buyut, tidak jauh dari rumahnya. Tidak lupa Pendik membawa bunga secukupnya. Tidak lupa Pendik membawa bunga secukupnya. Ia ingin menunjukkan kesungguhannya mengharap restu buyut. Biasanya ia tidak membawa dupa, kali ini ia bawa. Sesampai di Cungkup, dengan hati-hati Pendik masuk dan bersimpuh. Bunga ia tebar, dupa ia bakar. Pendik menyampaikan maksudnya dan menyampaikan permohonan maaf. Lama sekali Pendik terpekur, bersemadi. Baiklah, saya harus berani mengakui kesalahan kepada Mbah Rahman, kata Pendik. Saya yakin beliau tetap mau menerima saya menjadi anggota gembrung. Pendik membatin sambil berdiri meninggalkan Cungkup. Hatinya cukup lega sekarang. Pendik segera menuju ke rumahnya Mbah Rahman. Sesampai di rumahnya Mbah Rahman. Sesampai di rumah Mbah Rahman, ia tidak berkata apapun. Tapi Mbah Rahman tiba-tiba berkata begini, "Aku sudah tahu kamu yang mengambil kitab itu." Pendik tertunduk. "Dan aku juga tahu kitab itu kau hilangkan. Mau apa kamu ke sini?" Pendik gemetar, darahnya seperti disedot. Ia lemas tergolek di depan teras rumah Mbah Rahman. Tak sadarkan diri. Waktu menjelang maghrib, desa yang damai itu bersiap-siap menyambut malam. Mbah Rahman menyiapkan peralatan gembrung yang sebentar lagi ia akan bawa bersama anggota rombongannya. Undangan malam ini di rumah kerabat dekat kampung sebelah. Mbah Rahman menyiapkan sebaik mungkin. Bagi Mbah Rahman, kesenian gembrung merupakan kesenian warisan leluhur yang harus terus dipelihara. Tetapi ia agak kesulitan karena sekarang anggotanya sudah pada tua. Ketika ada anak muda ingin menjadi anggota rombongan gembrung, ia menjadi terheran-heran juga. Baiklah, kata Mbah Rahman, anak ini akan saya terima. Mbah Rahman sudah rapi bersiap berangkat kundangan, tapi Pendik masih tertidur. Ayo bangun, kata Mbah Rahman mengguncang tubuh Pendik. Pendik tergagap. Kamu mandi, sembahyang, makan di belakang sudah disiapkan oleh Mbah Wadon. Kemudian ganti pakaian, ayo kita berangkat undangan gembrung. Pendik mengumpulkan kesadarannya. Perkataan Mbah Rahman
yang lembut membesarkan hatinya. Mbah Rahman menuntun Pendik menuju tempat mandi. Setelah selesai, kedua orang beda usia itu berjalan beriring, menyusuri jalan setapak menuju tempat kondangan. Tapi Pendik sepanjang perjalanan, gundah hatinya. Ia kepikiran, bagaimana ya dengan kitabnya? Mbah Rahman kemudian berbicara, seolah tahu isi hatinya Pendik. Kamu jangan khawatir, nanti kamu pegang saja salah satu alat gembrung, ikuti saja saat yang lain nabuh. Jangan keras-keras nabuhnya, karena kalau ada kesalahan kamu biar tidak terlalu kelihatan. Iya Mbah, ujar Pendik sedikit tenang. Panggung sudah siap, tamu hajatan sudah berdatangan, anggota rombongan gembrung dijamu di tempat khusus di ruang tamu belakang panggung. Melihat Pendik nempel terus ke Mbah Rahman, anggota rombongan yang lain pada bertanya. Mbah Rahman ngomong, lari anyar kau keponakan isun, kata Mbah Rahman. Kemudian pertunjukan dimulai. Brum, brum, brum. Suara rebana membahana menyiram keriuhan. Lantunan berjanji dibawakan dengan alunan tembang menyejukkan. Bunyi rebana menyertai kumandang sholawat dengan ritme monoton dan tempo yang tidak tertebak. Sholawat ditembangkan bergilir, diselingi kur anggota lainnya. Bergilir terus dan bergilir. Tembang sholawat terus berganti. Dari sahdu, mendinggi, mendayu, riang melambai-lambai. Pendik tak terasa hanyut mengikuti suasana. Ia pun sekarang dengan luwes larut dengan irama yang mengalir. Gerak Pendik tidak lagi kaku, tapi wajar menyatu dengan anggota lainnya. Tak disengaja tanpa aba-aba, tiba-tiba Pendik menyambung alunan berjanji dengan tembang gandrung Sekar Jenang yang dihafal di luar kepala. Tak disangka tanpa aba-aba, tiba-tiba Pendik menyambung alunan berjanji dengan tembang gandrung Sekar Jenang yang dihafalnya di luar kepala. Pendik nembang dengan memejamkan matanya. Badannya bergoyang lembut seperti gerakan ilalang tertiup angin. Pendik terus dan terus menembang. Mendengar dan menyaksikan Pendik menembang gandrung, sontak yang lain kaget. Mendadak berhenti. Tapi Pendik terus melanjutkan tembangnya, terus dan terus mengikuti penghayatan sahdunya. Semua lagu telah merayap di benak estetikanya. Sholawat dan Sekar Jenang sekarang mengalir dalam gelombang universal keindahan suara dan penghayatan rasa. Menyadari semua terpana kepada Pendik, untuk menyambung suasana, Mbah Rahman mengajak yang lain bersama-sama ikut mengikuti tembang Sekar Jenang yang dibawakan oleh Pendik. Maka melantunlah Sekar Jenang menjadi kur agung mengiringi tembang sholawat. Akhirnya Pendik tersadar. Ia tertunduk haru, tak menyangka ia telah menjadi bagian dari orang-orang yang ia kagumi. Mbah Rahman mendekat, menepuk-nepuk punggungnya. Pendik meraih tangan Mbah Rahman dan diciumnya berulang-ulang. Terima kasih Mbah, ucap Pendik dalam hati. Hawa sejuk terasa menyelimuti tubuhnya. Terasa ia menjadi pribadi baru. Terima kasih Buyut, ujarnya dalam hati lagi. Ia bahagia permohonannya dicungkup kepada Buyut dikabulkan. Subuh pergelaran usai. Semuanya saling bersalaman. Dan Pendik bersalaman dengan kedua tangannya. Seolah ia ingin mengartikulasikan kebahagiaannya dengan spesial. Kemudian semua anggota rombongan mengambil alat musiknya masing-masing. Di atas bantal itu, Pendik melihat kitab itu. Kitab yang ada di rumahnya, yang hilang. Persis tebalnya,
warnanya. Pendik kemudian ingin mengambil kitab itu. Tapi Mbah Rahman lebih cepat mengambil kitab itu kemudian dimasukkan ke dalam kantung kain. Pendik sebenarnya ingin bertanya kepada Mbah Rahman, tapi rebana yang dibawa Pendik tiba-tiba tersenggol dan jatuh menggelinding agak jauh. Pendik kemudian secara sigap menahan dan mengambil rebananya. Ketika ia melihat Mbah Rahman sudah tidak ada, Pendik kemudian segera turun dari panggung dan mengejar Mbah Rahman. Tapi Mbah Rahman tidak ada di antara para pemain gembrung tadi. Tapi Pendik terus saja berjalan. Tiba-tiba di belakangnya ada orang yang berkata, "Mengapa kamu bingung?" "Mbah, kitabnya yang hilang itu bagaimana?" "Ibumu yang mengembalikan."